Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Yogaswara dengan NIM M0403241039 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwa Nadira dengan NIM M0403241034. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3 yaitu implementasi fungsi boolean menggunakan multiplexer. Sebentar saya. Nah, sebelumnya kami memang sudah ditugaskan untuk mencari truth table dari pixel 1, 2, dan 3. Jadi, kami dapat langsung melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menentukan select line. Nah, karena multiplexer yang kita gunakan itu multiplexer 8:1, maka kita membutuhkan 3 select line yang kita ambil dari variabel A, B, dan C. Sedangkan variabel D itu kita gunakan untuk menentukan input dari multiplier, yaitu fmux. Nah, kombinasi dari variabel A, B, dan C ini harus mewakili dua minterm, yaitu saat D sama dengan 0 dan saat D sama dengan 1. Jadi misalnya untuk minterm M0 dan M1, itu A, B, C-nya itu 0, 0, 0, dan D-nya itu 0, 1. Lalu untuk M2 dan M3 itu A, B, C-nya 0, 0, 1, dan D-nya itu 0 dan 1. Nah, setiap minterm ini juga memiliki output. Untuk pixel pertama itu F1, dan untuk pixel kedua itu F2, dan untuk pixel ketiga itu F3. Di sini kita dapat lihat kalau F1 itu bernilai 1 semua kecuali untuk minterm yang pertama. Dan untuk F2 itu bernilai 0 ketika minterm keempat, dan F3 itu bernilai 0 ketika M1 dan M13. Lalu kita dapat memeriksa fmux-nya dari output f yang sudah kita dapatkan. Nah, ketika f-nya itu sama-sama 1, maka fmux-nya itu sama dengan 1. Dan ketika f-nya itu sama-sama 0, maka fmux-nya itu sama dengan 0. Tetapi jika f-nya itu berbeda, seperti di sini, contohnya di sini, yaitu f1-nya itu 1 dan 0, itu fmux-nya kita dapat ketahui dengan memeriksa d-nya. Nah, karena D-nya itu berlawanan dengan F1 atau F1 tidak sama dengan D, dan D sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan ketika D1 sama dengan 1, F1 sama dengan 0, maka Fmux-nya itu sama dengan D aksen. Lalu kalau untuk sebaliknya, yaitu ketika F-nya itu sama dengan D, seperti contohnya ketika D-nya 0, F-nya itu 0, dan D-nya itu 1, F-nya sama dengan 1, maka Fmux-nya itu sama dengan D. Dan di sini untuk F1 itu untuk minterm 0 dan 1 itu Fmux-nya D aksen, dan untuk F2 itu ketika mintermnya itu 3 dan 4 itu D, dan untuk F3 itu ketika mintermnya itu 0, 1, dan 13, 12, 13 itu mintermnya D aksen. Selanjutnya dapat saya lanjutkan kepada rekan saya Salwa. Oke. Jadi untuk pengaplikasiannya di Logisim dengan get multiplexer, sebentar. Ini saya sudah buat getnya untuk masing-masing pixel. Ini untuk pixel 1, pixel 2, dan pixel 3. Ya, sebelumnya saya akan memberikan satu contoh aja untuk pembuatan getnya. Jadi kita langsung buat getnya di sini karena tiga kita punya bitnya 3, sehingga kita buat ini 3. Lalu kita tambahin untuk inputnya, di mana untuk untuk pixel 1 itu kita punya dua dua input, yaitu D aksen dan 1. Jadi kita langsung masukin aja untuk getnya di sini. Ini untuk yang D aksen. Terus kita teks, kita beri nama D di sini. Oke, terus kita tambahkan untuk yang 1, input 1 di sini. Nah, kemudian langsung aja kita hubungkan ke multiplexernya, di mana untuk setiap di sini tuh kita punya banyak input ya. Ini input 0 itu untuk dua
M yaitu yang ini M0 dan M1, di mana untuk input satunya berarti yang D aksen. Berarti langsung aja kita hubungkan gate-nya dengan langsung aja kita hubungkan gate input satu ini dengan D. D. Terus untuk gate sisanya itu tuh semuanya kehubung ke input satu. Jadi semuanya untuk input input 1 sampai 7-nya akan langsung dihubungkan ke input satu. Coba semuanya bakal terhubung ke input satu. Kemudian kita tambahkan untuk ketika sudah seperti ini kita tambahkan untuk outputnya nih untuk LED-nya untuk mengetahui bagaimana nanti ketika kita masukkan input berapa aja terus kita hubungkan ke sini. Lalu untuk input yang ABC-nya kita gunakan ini di sini, kita taruh di sini aja. Lalu kita beri nama ABC. Ini tuh untuk mengetahui berapa nilai kombinasi dari ABC atau ini yang ada di sini untuk tahu dia ada di M berapa. Setelah itu ini kita ganti dulu bitnya jadi 3. Nah di sini kita udah punya 3 bit. Kita hubungkan dengan multiplexernya di sini. Oke, sudah terhubung. Jadi untuk mengetahui apakah ini sudah benar, boleh kita coba aja. Di mana untuk bit untuk ABC 000 ini sudah 000, di mana D-nya itu adalah sebelumnya kita tambahkan dulu untuk not gate-nya karena yang kita punya adalah D aksen. Jadi hapus dulu ini. Kita tambahin not gate-nya karena yang kita punya pada pixel pertama itu dia D aksen inputnya sehingga kita tambahin ini. Oke. Nah, untuk 000 itu tuh ketika D-nya bernilai ketika D-nya bernilai 1, maka dia mati karena di sini tuh dia memberikan input 0 sehingga LED-nya mati, tetapi ketika kita hidupkan, maka ketika masuk ke sini dia akan bernilai 1 sehingga LED-nya hidup. Kemudian kita coba juga untuk yang ini yang 001, yang 001 sini C-nya bernilai 1 dan inputnya itu bernilai 1. Nah, ini kita bisa lihat bahwa lampunya menyala karena di sini tuh F-nya, FMUX-nya itu bernilai 1. Begitu juga untuk yang pixel 2 dan pixel 3-nya. Mungkin untuk pixel 2 dan pixel 3-nya bisa langsung kita coba aja. Di sini yang bernilai D itu adalah yang pixel 010. Nah, jadi ketika ininya 1 dan D-nya nyala, bentar D-nya, udah, D-nya nyala, maka LED-nya juga akan nyala. Terus untuk yang pixel 3 kita coba juga ketika di aksen di sini ada 2 ya, yang di sini yang 110 dan juga di 000. Kita coba yang 110. A-nya 1, B-nya 1. Terus yang D aksen sehingga ketika D-nya 0 maka dia akan menghasilkan input 1 dan akan menyalakan LED-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pengimplementasian gate dengan multiplexer di Logisim. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.